Satu nama yang lahir, mencoba sesekali hadir dari keluh kesah ibu yang gelisah. Bergelora atas angan, bersembunyi dalam diam, menyuarakan sepi yang terdengar kelam. Menaruh harap pada gelap, merapal doa yang paling senyap, mengungkap semua kata yang tak terucap. Mungkin telah usang era sengsara itu, meranggas murka menjadi tawa, mencoba menghapus kata pernah dalam dongengmu. Fatwa yang kau terakan perlahan lekas membekas, menghujam dinding yang paling keras, menerka setiap asa pada setiap bayang yang berserah. Perkenalkan, Rafli Dioniswara Pramono. Hidup di Kepulauan Jawa membentuk karakter pribadinya, membuatnya banyak belajar dari cerita-cerita sejarah agar kelak menjadi manusia yang lebih arif dan bijaksana. Ia sangat yakin bahwa mimpi adalah nafas bagi setiap mereka yang bernyawa. Sukarela mengasihi paradigma perdana, menyelia berbeda dengan teman sebayanya. Berjanji suatu saat hasratnya berguna bukan hanya untuk diri seorang, melainkan untuk masyarakat di sekitarnya. (2019) Momentum awal Rafli merakit angan-angannya, memulai usaha mikro kecil menengah, sebab untuk mengerti sebuah arti harus bisa merubah suatu masalah menjadi sebuah karunia. Cita-cita yang tidak diperjuangkan dan ide yang enggan direalisasikan suatu hari di masa tua akan berbuah menjadi penyesalan. Bidang kuliner menjadi sasaran utamanya, mengingat kebutuhan pangan tak akan pernah lekang oleh zaman. Selain itu, setiap rasa yang diekspresikan oleh lidah akan selalu ada canda yang sulit untuk dilupa. Kerabat dekat mengubah hal biasa menjadi sesuatu yang hebat. Dalam keluarga kecilnya, perihal usia bukan halangan untuk mencari nafkah. Melalui segala sesuatu yang diusahakannya, dengan sukacita memadukan rasa dan logika, mencintai budaya, serta membudayakan cinta. Bersama Pecel Bram, mencoba mengisi raga yang lapar serta jiwa yang termaram. Nah, setelah sebelumnya sudah ditampilkan secara singkat mengenai video profil dari UMKM yang kita pilih, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan laporan dari UMKM ini. Di sini saya menggunakan data-data pada bulan September yang dicatat oleh UMKM ini. Nah, di sini terdapat data-data pada bulan September. Bisa dilihat sendiri, yaitu ada pembelian bahan baku, biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya perawatan seleb, dan yang lain-lain. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jurnal pencatatan akuntansinya. Di sini sudah diketahui bahwa terdapat pencatatan pembelian bahan baku sebesar 3.715.000. Maka dalam pencatatan akuntansinya ditulis yaitu persediaan bahan baku di debit sebesar 3.715.000 rupiah dan kas di kredit sebesar 3.715.000 rupiah. Nah, kemudian pada produksi ini, pihak produksi ini membutuhkan bahan baku sebesar 3.712, di mana 3.408-nya itu berasal dari bahan baku langsung dan kemudian 304 berasal dari bahan baku menolong.
Jadi di sini dicatat di akuntansi itu BDP di debit sebesar Rp3.408.000, kemudian bahan baku penolong di debit sebesar Rp304.000, kemudian persediaan bahan baku di kredit sebesar Rp3.712.000. Nah, kemudian di sini tuh ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.600.000. Maka dicatat pada akuntansi itu dicatat BDP BTKL di debit sebesar Rp1.600.000, kemudian biaya gaji dan upah sebesar Rp1.600.000. Nah, kemudian di sini biaya gaji dan upah ini dibayar, maka dicatat pada akuntansi itu biaya gaji dan upah di debit sebesar Rp1.600.000, kemudian kas di kredit sebesar Rp1.600.000. Nah, kemudian di sini tuh terdapat biaya perawatan seleb sebesar Rp376.000, kemudian biaya perawatan mesin cup sealer sebesar Rp200.000. Nah, kemudian ini pada pencatatan akuntansi ini dicatatnya itu begini. BOP sesungguhnya di debit itu sebesar Rp576.000, kemudian di kredit biaya perawatan slab Rp376.000, kemudian biaya perawatan mesin cup sealer di kredit Rp200.000. Nah, kemudian di sini ada biaya overhead pabrik dibebankan sebesar Rp880.000. Maka pencatatan akuntansinya yaitu BDP BOP di debit sebesar Rp880.000, kemudian di BOP dibebankan di kredit sebesar Rp880.000. Nah, kemudian di sini tuh terdapat diketahui bahwa biaya produksinya itu Rp588.000. Nah, dalam pencatatan akuntansinya itu ditulis sebagai persediaan barang jadi di debit sebesar Rp5.888.000, kemudian barang dalam proses di kredit sebesar Rp5.888.000. Nah, kemudian di sini total penjualannya pada bulan September itu sebesar Rp8.478.000. Maka pada pencatatan akuntansi dapat ditulis kas di debit sebesar Rp8.478.000, kemudian penjualan di kredit sebesar Rp8.478.000. Nah, kemudian di sini tuh juga diketahui harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya itu sebesar Rp5.899.000. Maka pada pencatatan akuntansinya dapat ditulis harga pokok penjualan di debit sebesar Rp5.899.000, kemudian persediaan barang jadinya di kredit sebesar Rp5.899.000. Nah, kemudian dilanjut laporan harga pokok produksi. Nah, pada laporan harga pokok produksi ini awal kita itu menulis persediaan bahan bakunya. Sudah diketahui bahwa persediaan bahan bakunya itu Rp8.000. Kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku sebesar Rp3.715.000, sehingga didapatkan hasil Rp3.723.000. Nah, Rp3.723.000 ini nantinya akan dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir dan juga bahan baku menolong. Nah, di sini persediaan bahan baku akhirnya itu sudah diketahui Rp11.000 dan bahan baku menolongnya itu Rp304.000. Nah, jadi pemakaian bahan baku itu didapatkan sejumlah Rp3.408.000. Nah, kemudian pemakaian bahan baku ini ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.600.000 dan ditambah dengan biaya overhead pabrik sebesar Rp880.000, sehingga didapatkan biaya produksinya itu Rp5.888.000. Nah, setelah itu persediaan dalam proses awal itu diketahui Rp12.000. Ini ditambah dengan biaya produksinya sehingga didapatkan jumlah barang dalam prosesnya itu Rp5.900.000. Nah, kemudian jumlah barang dalam proses ini dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir yaitu sebesar Rp18.000, sehingga didapatkan harga pokok produksinya itu sebesar Rp5.882.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan harga pokok penjualannya. Di sini persediaan awal barang dagangnya itu sebesar Rp175.000. Kemudian harga pokok produksinya sebesar Rp5.882.000. Kemudian
Jika ditambah itu hasilnya Rp6.057.000. Kemudian dikurangkan dengan persediaan akhir barang dagang sebesar Rp158.000, sehingga diperoleh harga pokok penjualan sebesar Rp5.899.000. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.